Izzuddin bin Abdissalam, beliau lahir tahun 577 Hijriah. Kira-kira 70 tahun lebih kurang setelah meninggal Imam Ghazali. Dia lebih tua Imam Ghazali, lebih tua, lebih senior Imam Ghazali daripada Izzuddin bin Abdissalam. Beliau wafat tahun 660 Hijriah. Beliau asli dari Suriah atau Damaskus, tapi wafat di Mesir. Di akhir hayat beliau hijrah ke Mesir. Yang menarik daripada sosok Izzuddin bin Abdissalam, beliau belajar ketika sudah umur tua. Karena saking fakirnya keluarga sehingga beliau tidak memiliki belanja untuk belajar. Maka ini salah satu nikmat Allah yang harus kita syukuri. Kita memiliki orang tua yang punya harta, punya bekal untuk mengantarkan kita belajar ilmu agama. Itu salah satu nikmat yang harus disyukuri. Syekh Izzuddin bin Abdissalam yang bernama asli Abdul Aziz. Kenapa disebut dengan Izzuddin? Karena beliau menjadi kebanggaan agama, maka disebut Izzuddin. Nama asli Abdul Aziz. Jadi beliau sampai mencapai derajat Sultanul Ulama. Jarang-jarang ada ulama yang digelar dengan Sultan Ulama, di rajanya para ulama. Ini ulama-ulama yang lain ke rakyat katnya, nah kira-kira katnya Sultan Ulama. Sebuah hal yang kita ambil pelajaran dari sosok kehidupan beliau, karena beliau orang yang paling miskin dan fakir dalam kehidupan, beliau baru sempat belajar ketika sudah dewasa. Tapi walau sudah dewasa beliau belajar, karena mungkin semangat dan ketekunan luar biasa, insya-Allah berhasil. Apalagi adik-adik yang masih usia belia, masih muda, masih remaja, kalau mula persoalan dalam kehidupan, kalau mula hal yang menyusahkan danyo, didukung oleh orang syik yang selalu siap kirim belanja dan meminta rezeki gampung ke katanya, yang harus lebih dalam semangat dalam belajar ilmu. Karena ilmu itu sebagaimana kata Khatib Al-Baghdadi, ada sebuah riwayat dari Al-Khatib Baghdadi, al-ilmu syai'un la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullaka. Ilmu adalah sesuatu, dia tidak akan memberi sebahagiannya untukmu kecuali atau sehingga engkau memberikan seluruh dirimu untuknya. Artinya harus punya pengorbanan yang totalitas untuk ilmu, baru kita dapat sebahagian. Menyudah korbankan diri ke ilmu sebahagian, mungkin dapat hanya ubi ujung muka kadang. Dia perlu berhasil dalam ilmu, baik fikir sapu dengan mazhabut. Salah satu nikmat Allah tanya gebi orang syik yang mampu gemita belanja ke tanya, manfaatkan kesempatan tersebut untuk fokus benar-benar belajar ilmu. Karena kami sering dawa kampung, sering lalu dengan hal-hal yang hana hubungan dengan menuntut ilmu, ini menjadi salah satu penyebab tayo han tercapai kesuksesan dalam belajar. Karena sebuah cerita Abu Yusufnya murid daripada Abu Hanifah. Abu Hanifah punya murid senior yang bernama Abu Yusuf. Ketika Abu Yusuf meninggal anak, artinya orang zaman ni walaupun kalau kahwin mentang yak beut. Jadi kalau kahwin baru tengok kena minta baru kan ada dia. Nyampi golong pasti itim dong, golong pasti itim kan ada dia. Urang awai anu kana gebalik dalam daya ya gut. Yang tadi dengar cerita ulama-ulama tanya ya bu Abu Yam Dawali lagi Abu Danamira. Yang gebalik dalam keluarga balik dalam ya ikut bu deh Mbak Abu Yam Dawali. Jadi cerita Abu Yusuf meninggal anak gaknyan hangguo. Padahal anak darah daging meninggal anak kandung. Hangguo karena abih terlewatkan pengajian yang merupakan ikut Mbak Abu Hanifah. Sehingga nauruntai yang Mbak Abu Yusuf, pakan drone Abu Yusuf tega anak meninggal hanwo. Jawaban Abu Yusuf, menyolong lungwo dua buah rugo. Pertama anak long yang kami meninggal ada lungwo hang dibeli, tetap di pihak tertanam anak kami meninggal.
Sebab kehidupan di dunia hanya sekali, hanya 2 kali. Yang kedua, long luput belajar ilmu ba Abu Hanifah. Luput belajar ilmu mungkin long capai dengan baik long. Luput anak mungkin tarai le. Ada tahu tak tetap anak yang haudit boleh. Tapi punya luput belajar mungkin tak hindari dengan cara itu baik tahu. Maka Abu Yusuf diserahkan untuk tajhid jenazah putra beliau kepada tetangga, kepada orang kampung. Nyamban pengorbanan Abu Yusuf dalam menuntut ilmu. Total pengorbanannya sampai darah daging meninggal hanggu. Dia manuk ke bawah mati kampung. Sang mak tu han merasa ke paju. Muyah nai wo. Hiwanu. Yang keban makaji ada trip malim wajar, ada malim di tengah malim patun, han malim berbuat. Karena tabu hidayah api tanya lebih dari kampung hidayah. Menang kira-kira mungkin pelajaran yang bisa kita ambil daripada sosok Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Beliau walau dari keluarga fakir tapi punya ketekunan yang luar biasa, belajar ilmu saat kedewasa tapi bisa sukses dan mencapai derajat paling tinggi menjadi Sultanul Ulama.